Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kami dari tim Bahasa Indonesia SMK Jenika Bangsa akan menyampaikan penguatan struktur dan kebahasaan teks anekdot untuk pertemuan kita yang kedua. Kemarin, semua sudah memahami dan melihat video tentang materi teks anekdot, bukan? Nah, untuk pertemuan kedua ini, kita akan lebih memahami sedikit tentang materi teks anekdot, yaitu struktur dan kebahasaannya saja. Sebelumnya, ini kami sampaikan kembali, tim Bahasa Indonesia di SMK Jenika Bangsa ada 3 orang. Yang pertama ada Ibu Dian Rana, yang kedua ada Bapak Doni Rahman, dan yang ketiga ada Ibu Dwi Hajarianti. Silakan kalian menghubungi nomor yang tertera jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, atau bisa ditanyakan di komentar pada forum Google Classroom. Baiklah, ini adalah tahap belajar teks anekdot. Materi video secara umum kemarin kalian sudah melihat dan memahami ya. Sudah kami sampaikan ketika pertemuan pertama. Untuk pertemuan berikutnya, penguatan struktur dan kebahasaan serta pemberian contoh. Ini kami rangkum dalam pertemuan kedua hari ini. Nanti di pertemuan ketiga kita akan belajar pembuatan kerangka teks anekdot dan juga pengembangan kerangka menjadi teks anekdot yang utuh. Seperti itu tahapan yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran anekdot ini. Baiklah, untuk hari ini materi pokoknya yaitu seperti yang tadi kami sampaikan, struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Nah, di video kemarin contohnya ini ya, mengenai SBI, Sekolah Bertaraf Internasional, yang di situ diubah oleh seorang siswa bernama Oncoman menjadi Sekolah Bertaraf Internasional. Masih ingat teksnya? Silakan bisa dibaca lagi teks anekdot ini untuk mengingat-ingat. Dari teks itu, kita bisa memilah-milah struktur dari teks anekdot SBI, Sekolah Bertaraf Internasional. Ada abstrak. Nah, kita lihat abstrak itu di hari yang cerah di salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional. Seperti yang disampaikan di video kemarin bahwa dalam satu paragraf awal bisa mengandung abstrak dan orientasi. Untuk kalimat yang pertama itu termasuk abstrak. Kemudian orientasinya kita temukan di kalimat yang kedua, ada seorang guru muda yang memberikan pengumuman kepada semua siswa. Ini sudah masuk di cerita, maka kita identifikasi itu adalah orientasi. Berikutnya, krisis adalah permasalahan dalam teks anekdot. Apa permasalahan di situ? Nah, kalau kita baca secara detail, kita temukan krisis mulai dari percakapan guru. Tepat sekali Satria Baja Hitam, kamu Oncoman, apa yang akan kamu persiapkan? Nah, ini mulai awal-awal menuju krisis. Uang, Bu. Nah, di situ
ada permasalahan, kenapa? Ada pertanyaan, apa hubungannya SBI dengan uang? Nah, gurunya mulai bertanya-tanya. Nah, disinilah ada permasalahan itu, yaitu seorang anak yang memahami SBI bukan sekolah bertaraf internasional, tapi bertarif internasional, sehingga dia memilih jawaban, saya mempersiapkan uang. Nah, seperti itu. Itu krisis. Kemudian, ada reaksi. Reaksi adalah respon terhadap permasalahan yang muncul. Seperti kita ketahui, tadi masalahnya adalah seorang anak yang memahami SBI itu sebagai sekolah bertarif internasional. Karena itu dia menjawab membutuhkan atau mempersiapkan uang. Nah, reaksinya apa ketika ada masalah itu? Nah, mulai dari percakapan ini. Mendengar jawaban tersebut, guru muda tadi penasaran. Nah, muncul penasaran. Jadi respon terhadap kenapa dia jawab uang ya? Itu namanya respon. Nah, itu berarti reaksi. Seterusnya, reaksi ini paling panjang ya. Di situ terlihat mana bagian lucu dari teks anekdot itu ada di situ. Dan makna yang bisa kita tangkap itu juga ada di reaksi. Jadi maknanya dari teks ini adalah SBI itu selain memang kualitasnya bagus, tetapi harganya juga pasti mahal. Biayanya juga pasti mahal. Itulah kritik yang akan disampaikan dalam teks anekdot ini. Jadi reaksi itu paling panjang mulai dari kata mendengar jawab mendengar sampai nanti di tapi menurut saya SBI ini bukan sekolah bertaraf internasional, tapi sekolah bertarif internasional. Begitu. Jadi di reaksi ini paling panjang ya. Karena di situ ada respon dan juga ada aspek kelucuannya. Gitu. Jadi ketika kita mendengar, oh alah, maksudnya dia bertarif, makanya dia kok jawabannya tadi uang. Nah, begitu. Baiklah, yang terakhir adalah koda. Koda itu adalah bagian penutup atau simpulan dari ceritanya. Nah, mendengar jawaban oncoman yang kritis, guru muda tadi hanya terdiam. Mungkin hatinya mengiyakan untuk menormalkan situasi, dialihkanlah pembicaraan menjadi tentang materi pelajaran agar kondusif kembali. Ya, jadi bagaimana penyelesaiannya dari cuma itu? Nah, itu namanya koda. Sampai di sini sudah bisa dipahami. Berikutnya, aspek kebahasaan dari teks anekdot. Menggunakan waktu lampau, misalnya kemarin, sejak, suatu hari. Kalau di teks tadi kita temukan pada hari yang terik. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya untuk memudahkan kalian mengingat begini, Indonesia sudah merdeka kan? Nah, kita semua tahu Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Maka pertanyaan Indonesia sudah merdeka kan? Itu tidak perlu dijawab. Nah, seperti itulah pertanyaan retorik. Kalau di teks ini kita menemukan pasti bayarnya lebih mahal kan? Nah, karena semua yang berbau internasional pasti harganya berbeda dengan harga rata-rata. Seperti itu kan? Nah, jadi ada pertanyaan, pasti bayarnya lebih mahal kan? Nah, itu adalah pertanyaan retorik yang tidak memerlukan jawaban. Semua pasti jawab iya. Gitu. Berikutnya, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Di sana tadi kita menemukan kemudian. Ya. Kemudian. Berikutnya, menggunakan kata kerja. Contoh, memberikan, menyambut, dan belajar.
Nah, kata kerja adalah kata yang menunjukkan kita melakukan sesuatu. Jadi di sana tadi ada memberikan, ada menyambut. Apa yang kalian lakukan untuk menyambut SBY? Seperti itu. Kemudian ada kata belajar. Jawaban dari siswa Satria Baja Hitam itu adalah kita akan belajar. Sesuatu yang menunjukkan pekerjaan, maka itu namanya kata kerja. Dan yang terakhir, dari aspek kebahasaan, ada menggunakan kalimat perintah. Ya, atau kalimat seru. Yang penting ada tanda serunya. Jadi di teks itu ada enggak yang menunjukkan tanda seru, atau kalimat seru, atau kalimat perintah. Contohnya, tapi menurut saya SBI ini bukan sekolah bertaraf internasional, tapi sekolah bertarif internasional. Nah, seperti itu. Itu adalah menggunakan kalimat perintah atau kalimat seru. Jangan lupa ada tanda seru di belakangnya. Nah, berikutnya kami menyiapkan satu teks anekdot yang berjudul virus corona. Silakan nanti kalian baca, kemudian ada tugas di belakangnya. Nah, tugasnya adalah menuliskan struktur dan kebahasaan dari teks virus corona tersebut. Nah, kalian cari buktinya seperti tadi. Jadi kalian lakukan abstraknya, yang mana orientasinya, yang mana krisisnya, yang mana reaksi, yang mana koda, yang mana. Aspek kebahasaan, mulai dari waktu lampau, mana yang menunjukkan itu. Pertanyaan retorik, ada atau tidak? Mana? Konjungsinya, ada konjungsi apa di situ? Nah, seperti itu. Untuk jawaban dari tugas ini, silakan diposting di tugas siswa. Semua materi dan juga tugas-tugas itu saya kumpulkan semuanya di tugas siswa. Kalian bisa melihat di situ video, PowerPoint, dan juga soal-soal. Semuanya saya masukkan di tugas siswa di topik bahasa Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi untuk pertemuan kedua, penguatan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Silakan kalian mengerjakan tugasnya dan diposting di kolom jawaban. Baiklah, sekian dari tim Bahasa Indonesia. Sampai bertemu di penilaian ya. Jangan sampai terlambat mengupload tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.